Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Suharian di channel Smart Pandeglang. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang informasi terbaru, informasi up to date yang langsung ada juknisnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jadi bagaimana aturan mainnya atau syarat apa aja nih terutama ya yang mesti disiapkan untuk mendaftar di PPDB tahun 2021 khususnya Provinsi Banten dan lebih spesifiknya lagi di SMA Negeri 4 Pandeglang. Oke, saya akan bahas nih, jadi silakan ambil buku catatannya dan ambil ballpointnya untuk mencatat agar tidak ada yang tertinggal, yang tidak terlupakan, jadi lebih siap lagi. Oke, pertama adalah persyaratan secara umum. Jadi ini masuk ke semua jalur gitu ya, tapi terutama ini jalur zonasi. Yang pertama adalah ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai atau dihargai sama setingkat dengan SMP. Jadi kalau misalkan punya ijazah SMP atau MTS atau kalaupun tidak juga punya ijazah paket B atau ijazah luar negeri yang masih sama dinilai setara dengan tingkat SMP. Jadi itu dipersiapkan, itu jadi persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru. Yang kedua adalah akta kelahiran itu atau surat keterangan lahir dengan batas usia paling lama atau paling tinggi atau paling tua itu 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dan belum menikah. Jadi kalau di bawah 21 tahun tapi udah menikah itu nggak bisa daftar gitu ya. Jadi 21 itu paling maksimal, kalau yang di bawah tapi belum menikah itu bisa daftar. Jadi silakan disertakan dan dipersiapkan. Kalau tidak ada akta berarti surat keterangan yang harus disiapkan. Yang ketiga adalah kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT maupun RW yang dilegalisir oleh pihak kelurahan atau pihak desa setempat di tempat tinggalnya gitu ya. Yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sebelum tanggal 21 Juni 2021. Jadi disiapkan. Ada kartu keluarga, ya udah kartu keluarga aja. Tapi kalau tidak punya berarti ada surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh RT atau RW yang dilegalisir oleh pihak desa atau kelurahan setempat. Dan itu paling singkatnya 1 tahun sebelum tanggal 21 Juni 2021. Yang keempat adalah pas foto berwarna ukuran 3x4 itu sebanyak 2 lembar atau 2 buah. Nah, pas foto ini backgroundnya bisa merah, bisa biru karena tidak ada aturannya di juknis ini. Yang jelas fotonya harus formal. Biasanya fotonya digunakan untuk ijazah atau untuk raport kelas 3-nya, jadi bisa digunakan langsung. Dan itu boleh ya, mau biru mau merah itu tidak ada ketentuannya, yang penting formal. Siapkan 2 buah ukuran 3x4. Berikutnya ini persyaratan khusus. Kalau tadi umum ya, zonasi itu, tapi ini ada yang khusus kalau masuk jalur afirmasi. Nah, apaan nih yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah bukti keikutsertaan orang tua atau peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi bukti keikutsertaan peran orang tua di dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Nah, ini nanti bisa berkonsultasi dengan pihak desa. Seperti apa gitu ya surat keterangannya. Yang kedua adalah surat pernyataan dari orang tua atau peserta didik yang menyatakan bersedia diproses apabila terbukti pada poin A di atas itu melakukan kecurangan. Jadi siap diproses secara hukum. Nah, itu nanti biasanya dibubuhkan oleh materai. Jadi kalau ada apa-apa terjadi penyalahgunaan dokumen, melakukan dokumen palsu, ya nanti harus siap. Karena nanti ada tanda tangan di atas materai untuk siap diproses kalau ada kecurangan. Mudah-mudahan tidak curang ya, tapi memang betul bagi orang yang membutuhkan. Kalau punya program Kartu Indonesia Pintar itu juga bisa nanti. Atau mungkin bisa nanti juga menggunakan surat keterangan tidak mampu kalau kuotanya masih ada sisa. Tapi kalau tidak ya yang diutamakan adalah yang bukti keikutsertaan orang tua dalam program penanganan kemiskinan. Ya, penanganan tidak mampu. Yang berikutnya ada syarat khusus untuk jalur perpindahan orang tua. Jadi yang perpindahan tugas orang tua. Yang pertama adalah surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberi tugas. Jadi harus ada surat keterangan itu. Atau yang keduanya adalah SK penempatan atau SK mengajar orang tua di tempat satuan pendidikan calon peserta didik pendaftar.
Gitu. Jadi ada SK-nya juga. Kalau tadi mah surat penugasan dari instansi, ya mau lembaga, mau kantor, baik itu BUMN, BUMD atau perusahaan yang memberikan tugas bahwa kita ditugaskan di tempat yang baru atau di tempat yang dekat sekolahnya gitu ya. Terus atau bisa menggunakan SK penempatan kalau misalkan ini yang yang PNS, yang Polri, TNI ataupun yang kedinasan, itu ada SK penempatan atau SK mengajar nih bagi orang tuanya yang anaknya sudah mau masuk SMA, itu bisa digunakan SK mengajarnya. Nah, kemudian ada lagi untuk yang persyaratan khusus jalur prestasi. Yang pertama adalah nilai rapot SMP atau sederajat itu 5 semester terakhir. Jadi yang MTS, SMP, paket B atau yang dari luar negeri itu menyertakan nilai rapot, disiapin aja, disiapin rapotnya dan fotokopiannya itu 5 semester terakhir. Nanti kita akan dirata-ratakan oleh pihak panitia. Dan yang keduanya adalah ini ada sertifikat, piagam, surat keterangan prestasi, penghargaan akademik maupun non akademik dan disiapkan. Kalau pernah ikut kejuaraan, levelnya harus minimal di kabupaten ya. Misalkan di kabupaten ikut O2SN atau FLS2N atau Sains atau karya ilmiah atau apapun kejuaraannya berlevel di kabupaten, ada sertifikatnya atau ada piagamnya atau ada surat keterangan prestasinya, bisa daftar di jalur prestasi. Jadi itu juga disiapkan sebagai bukti. Nah, ini juga menjadi salah satu syarat kalau mau masuk jalur prestasi. Jadi selain rapot, prestasi akademik maupun non akademik juga itu akan jadi penilaian. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Nanti saya akan coba informasikan lagi beberapa terup to date lainnya. Jadi terus saksikan dan simak. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang PPDB ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye, salam semangat Pandeglang, sukses selalu.